Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Triyono Syafi'i. Untuk kali ini saya akan menyajikan satu kajian yang sangat menarik, yaitu yang berjudul aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini akan saya bahas dalam perspektif ilmu psikologi, karena keberadaan istilah aktualisasi diri ini ada dalam teori psikologi humanistik. Psikologi humanistik dibawa oleh seorang tokoh yang bernama Abraham Maslow. Beliau melakukan satu penelitian terhadap orang-orang sukses, orang-orang besar pada waktu itu. Dan hasilnya beliau menyimpulkan bahwasanya setiap manusia itu positif. Mereka mempunyai daya kreatif untuk memunculkan semua potensi yang mereka miliki, yang bisa mereka gunakan untuk menyelesaikan masalah dan mewujudkan apa yang mereka inginkan. Satu teori yang cukup terkenal dari Abraham Maslow yaitu hierarki kebutuhan. Hierarki kebutuhan menyebutkan bahwasanya kebutuhan setiap manusia itu berjenjang atau bertingkat. Hierarki kebutuhan menyebutkan ada 5 kebutuhan pada manusia. Di antaranya kebutuhan psikologikal, kebutuhan safety, kebutuhan love atau belonging, kebutuhan esteem, dan kebutuhan aktualisasi diri atau self actualization. Jadi menurut konsep hierarki kebutuhan, bahwasanya kita sebagai manusia untuk memenuhi satu kebutuhannya, maka kita harus bisa memastikan untuk memenuhi kebutuhan yang ada di bawahnya. Semisalkan untuk memenuhi kebutuhan rasa aman atau safety, kita harus bisa memastikan untuk memenuhi kebutuhan psikologikal. Begitu seterusnya hingga kebutuhan puncak, yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Ada satu hal yang menarik dari ajaran Islam, di mana kita sebagai umat Islam diajarkan untuk mempunyai sifat sikap sabar, syukur, dan ikhlas. Sifat dan sikap tersebut menjadi instrumen yang luar biasa atas usaha kita untuk memenuhi kebutuhan dasar yang kita miliki. Di antaranya kaitannya dengan kebutuhan makan dan minum, kita tidak terikat lagi dengan apa yang dinamakan selera. Karena apa yang kita miliki, apa yang kita rasakan, kita terima dengan rasa sabar, syukur, dan ikhlas. Sehingga kita mempunyai energi yang lebih yang bisa kita gunakan, kita fokuskan untuk memenuhi kebutuhan puncak, yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Inilah saya rasa rahasianya kita sebagai umat Islam untuk diajarkan mempunyai sifat sikap sabar, syukur, dan ikhlas. Mari kita sama-sama untuk berlatih, belajar, membangun sifat sikap tersebut. Bicara aktualisasi diri, di mana aktualisasi diri adalah kita sebagai manusia selalu mempunyai harapan, keinginan yang ingin kita tuju atau ingin kita capai. Kalau kita melihat pada anak-anak, mereka mempunyai cita-cita di dalamnya. Di antaranya, mereka ingin menjadi seorang dokter, insinyur, profesor, guru, dan seterusnya. Itulah yang saya rasa disebut dengan dorongan aktualisasi diri. Lebih lanjut, Abraham Maslow menjelaskan bahwasanya secara sederhana psikologis manusia terdiri menjadi 3 elemen, yaitu need, drive, dan goal. Need, dimana kita selalu mempunyai keinginan, dan drive, dimana dari satu keinginan kita selalu ada dorongan-dorongan bagaimana keinginan tersebut bisa terwujud atau terrealisasikan. Dan goal, dimana dari setiap usaha kita untuk mewujudkan keinginan kita sampailah pada satu pencapaian. Jadi menurut Abraham Maslow, psikologis kita secara sederhana berkutat antara 3 elemen tersebut. Jadi secara sederhana psikologis kita terjadi perputaran antara need, drive, dan goal. Begitu seterusnya selama psikologis kita dalam keadaan yang normal. Lanjut, Abraham Maslow menjelaskan bahwasanya secara kompleks psikologis manusia mempunyai 5 elemen di dalamnya. Di antaranya free will, self-image, self-evaluation, self-actualization, dan frame of reference. 5 elemen ini adalah satu kesatuan yang saling berkaitan. Semisalkan pada free will,
di mana free will kita, setiap manusia mempunyai kebebasan untuk memilih. Kita mempunyai kemerdekaan dalam menentukan hidup kita. Jadi kita tidak terikat apa yang dinamakan dengan alam bawah sadar kita, seperti halnya apa yang dikatakan psikoanalis. Dan kita juga tidak terikat dengan lingkungan kita, seperti apa yang dikatakan oleh psikologi behavioristik. Kita sebagai manusia sepenuhnya mempunyai kemerdekaan untuk memilih. Tetapi dalam ajaran Islam mengajarkan dalam setiap pilihan kita dianjurkan untuk selalu menghadirkan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap pilihan hidup kita memastikan apa yang kita pilih dalam tuntunan dan bimbingannya, sehingga memastikan apa yang kita pilih atau kita tentukan dalam hidup ini adalah sesuatu yang benar dan substansial. Karena keberadaan pilihan hidup kita akan menjadi episode panjang dari perjalanan hidup kita selanjutnya. Satu hal yang tidak boleh kita lupakan, setiap pilihan hidup kita akan bermanifestasi pada self-image kita, atau dengan istilah lain yaitu self-concept. Menurut ilmu psikologi, self-concept terdiri 3 unsur di dalamnya. Di antaranya nilai-nilai, persepsi, dan keyakinan. Bicara nilai-nilai, salah satu tokoh psikologi bernama McLaren menyatakan ada 5 nilai-nilai diri pada manusia. Di antaranya nilai-nilai sosial, spiritual, ekonomi, politik, dan kesenian. Jadi artinya ketika kita mendapati seseorang dengan kecenderungan kehidupannya dalam kehidupan seni, maka dipastikan mereka dominan dalam nilai-nilai seni. Apabila kita mendapati seseorang dengan kecenderungan dengan kehidupan sosial, maka dipastikan mereka dalam dominan nilai-nilai sosial. Begitu seterusnya nilai-nilai diri pada setiap manusia. Dan keberadaan nilai-nilai diri pada manusia bermanifestasi dalam persepsi mereka. Persepsi adalah satu hal yang sangat penting, karena keberadaan persepsi akan melahirkan atau mendorong perilaku sadar yang nampak pada mereka. Semisalkan, apabila kita mendapati seekor ular, maka perilaku yang akan muncul berdasarkan bagaimana kita mempersepsikan ular tersebut. Apakah ular tersebut itu binatang yang membahayakan, binatang yang mematikan, binatang yang berbisa, dan seterusnya. Apabila persepsi itu ada pada diri kita tentang ular, maka dipastikan perilaku yang muncul ketika kita mendapati ular, kita akan berusaha untuk lari dari ular tersebut. Atau mungkin secara agresif kita akan berusaha untuk membunuh ular tersebut. Itulah pentingnya persepsi pada diri setiap manusia. Oleh karena itu, dengan keberadaan persepsi pada setiap diri manusia satu hal yang sangat penting, maka pastikanlah kita mempunyai persepsi yang menghebatkan. Di mana dalam kajian kita hari ini saya mereferensikan persepsi orang sukses yang saya kutip dari seorang profesor bernama Suharnan dengan penelitiannya. Beliau mengindikatorkan ada 6 persepsi orang sukses. Di antaranya, 1, memiliki target atau sasaran ke depan, yang kedua ulet, yang ketiga komitmen, yang keempat serius, dan yang keenam suka tantangan. Kita sampai pada self-evaluation atau dengan istilah lain nilai diri. Keberadaan self-evaluation ini tidak lepas dengan keberadaan konsep diri yang kita miliki dengan persepsi di dalamnya. Pentingnya keberadaan self-evaluation dalam hidup kita atau nilai diri pada hidup kita, di mana nilai diri yang ideal akan melahirkan rasa percaya diri yang ideal. Rasa percaya diri yang ideal atau rasa percaya diri yang tinggi akan memastikan bagaimana kita memunculkan semua potensi yang kita miliki, sehingga menunjang kita untuk meraih kesuksesan kita ke depan. Itulah pentingnya self-evaluation pada diri kita. Kita sampai pada self-actualization atau dengan istilah lain
aktualisasi diri. Self evaluation ini dikatakan satu hal yang bermakna dan berarti ketika kita mempunyai satu pilihan hidup dalam free will kita adalah sesuatu hal yang bermakna dan berarti. Jadi keberadaan free will akan sangat penting bagi keberadaan self actualization kita. Keberadaan self actualization kita akan menjadi sangat penting karena ini akan menjadi pencapaian dalam hidup kita. Semakin bermakna dan berarti dalam pencapaian hidup kita, maka dipastikan episode kehidupan kita adalah episode kehidupan yang bermakna dan berarti. Oleh karena itu, pastikan free will yang kita miliki adalah sesuatu yang bermakna dan berarti. Dan sejauh mana bagaimana kita mewujudkan self evaluation kita atau aktualisasi diri kita, ini bergantung dengan konsep diri yang kita miliki. Karena keberadaan konsep diri dari setiap seseorang akan menunjukkan kualitas pada diri seseorang tersebut. Yang membedakan si A si B adalah di mana mereka mempunyai konsep diri. Karena pentingnya konsep diri pada hidup kita ini, maka pastikanlah selalu untuk mempunyai konsep diri yang ideal, di mana diantaranya konsep diri ini terkonstruksi dengan persepsi yang kita miliki. Jadi artinya keberadaan self actualization ini tidak lepas dengan adanya free will, self image, dan self evaluation. Terlepas dari pembahasan itu, saya mereferensikan satu konsep yang bernama the power of focus. Bagaimana kita bisa menerapkan the power of focus ini untuk mewujudkan aktualisasi diri kita. Dalam menerapkan the power of focus, caranya cukup sederhana, yaitu tentukanlah mimpimu, lalu kejarlah, jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah. Begitu seterusnya sampai kita benar-benar menemukan apa yang kita cita-citakan. Hal tersebut bisa kita teladani dengan kisahnya Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison dalam usahanya untuk menemukan bohlam lampu, beliau telah melalui 1000 kegagalan. Tetapi hal tersebut tidak membuat beliau untuk berhenti dan menyerah. Dan pada akhirnya Thomas Alva Edison benar-benar menemukan apa yang beliau mimpikan, yaitu menciptakan bohlam lampu. Itulah saya rasa yang kita namakan the power of focus, dan juga filosofi dari man jada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya. Terakhir kita sampai pada frame of reference, di mana frame of reference ini dengan istilah lain adalah empati. Bangunlah rasa empati kita dengan prinsip emas berempati, di mana sejauh mana kita merefleksikan apa yang kita rasakan pada orang lain. Semisalkan apabila kita tidak ingin disakiti, maka jangan menyakiti orang lain. Apabila kita tidak ingin dibuli, maka jangan sekali-sekali membuli orang lain. Apabila kita tidak ingin diremehkan, maka jangan sekali meremehkan orang lain. Begitu seterusnya prinsip emas dalam berempati. Dalam usaha kita untuk membangun prinsip emas dalam berempati, ini bagian kita untuk melatih, untuk menciptakan atau memunculkan kecerdasan emosional pada diri kita. Kecerdasan emosional satu hal yang sangat penting. Semua para ahli, khususnya para motivator, sepakat bahwasanya kecerdasan emosional pada diri seseorang adalah faktor besar seseorang tersebut dalam meraih kesuksesan. Oleh karena itu, pastikanlah frame of reference kita akan melahirkan kecerdasan emosional pada diri kita. Keberadaan kecerdasan emosional adalah manifestasi dari tabungan emosional yang kita miliki, di mana kita punya citra positif terhadap banyak orang yang ada di sekitar kita.
Dan itulah yang saya sebut dengan istilah tabungan emosional. Pentingnya citra positif pada mereka, citra positif mereka pada kita, maka memastikan kita akan selalu menjadi rujukan pada setiap kesepakatan mereka. Semisalkan dalam satu kelompok di antara mereka, karena kita mempunyai citra yang positif dengan tabungan emosional yang kita miliki, maka memastikan mereka dalam kesepakatan di antara mereka akan merujuk kita, akan mendorong kita untuk menjadi pemimpin di antara mereka. Begitu seterusnya, pentingnya kita mempunyai tabungan emosional, dan ini adalah bagian dari kecerdasan emosional. Terakhir, Abraham Maslow memberikan nasihatnya kepada kita semuanya bagaimana menjadi pribadi yang sukses dalam meraih atau dalam mewujudkan aktualisasi diri kita. Yang pertama, nasihat dari Abraham Maslow yaitu berusahalah untuk selalu menjadi orang yang baik. Pada dasarnya, kehidupan ini berpihak pada kebaikan, karena kehidupan ini selalu berbalas. Setiap perbuatan yang baik akan berbalas dengan kebaikan. Setiap perbuatan jahat akan berbalas dengan kejahatan. Itulah bagian dari sunnatullah dalam kehidupan ini. Dan setiap kebaikan pasti akan mendatangkan keberkahan. Artinya, dengan kita menjadi orang baik, memastikan kita akan selalu dalam keberkahan dalam hidup ini. Dan juga dengan kita berusaha untuk menjadi orang baik, pada akhirnya kita akan benar-benar menjadi orang baik. Yang kedua, nasihat dari Abraham Maslow yaitu lakukan yang dipandang berharga. Kehidupan ini adalah sesuatu yang berharga. Pastikanlah apapun yang ada pada diri kita itu sesuatu yang berharga, sehingga apa yang kita hasilkan adalah sesuatu yang berharga. Dan pada akhirnya kita akan benar-benar menjadi orang yang berharga. Lanjut, nasihat dari Abraham Maslow yaitu nikmati tanggung jawab. Hidup ini adalah bagian dari tanggung jawab. Apapun profesi kita, status kita, kedudukan kita, kita ada dalam tanggung jawab. Artinya dengan kita menikmati tanggung jawab, memastikan kita bisa menikmati kehidupan ini. Dan juga dengan kita menikmati tanggung jawab, memastikan apa yang kita hasilkan adalah sesuatu yang berarti dan bermakna dalam kehidupan ini. Yang keempat, nasihat dari Abraham Maslow yaitu utamakan kepuasan batin. Kepuasan batin lebih utama dari kepuasan materialis, karena kepuasan batin biasanya bisa kita dapatkan dalam pengalaman-pengalaman berharga. Di antaranya, ketika kita berbagi atau kita membantu seseorang, maka kita akan mendapatkan kepuasan batin di dalamnya. Artinya kepuasan batin selalu dalam hal yang sifatnya positif, dan kepuasan batin insya Allah akan membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Yang kelima, nasihat dari Abraham Maslow yaitu carilah kebenaran. Pada dasarnya kehidupan ini adalah satu perjalanan panjang menuju kebenaran. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti berusaha untuk mencari kebenaran. Dengan usaha kita untuk mencari kebenaran, pada akhirnya kebenaran itu sendirilah yang akan datang kepada kita. Dengan kita menemukan kebenaran, memastikan kita ada dalam jalur yang benar dan akan membawa kita dalam keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan dunia dan akhirat. Yang terakhir, nasihat dari Abraham Maslow yaitu selalu berbuatlah adil dan memberikan cinta tanpa syarat. Saya rasa sifat ini ada dalam junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Maka kita sebagai umat Islam, kita sebagai umat dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW mempunyai kewajiban untuk meneladani dari suri teladan Nabi Muhammad SAW, khususnya dalam sifat dan sikap adil dan berikan cinta tanpa syarat. Dengan cara tersebut memastikan kita menjadi umat yang baik, sehingga kita bisa mengharapkan atas usaha kita untuk mencerminkan suri teladan sifat sikap Nabi Muhammad SAW dalam konteks adil dan memberikan cinta tanpa syarat,
kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, dan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa itu nasihat dari Abraham Maslow, satu hal yang positif untuk kita terapkan untuk membangun pribadi kita, sehingga pribadi kita menjadi pribadi yang sukses dalam meraih apa yang kita cita-citakan, khususnya dalam usaha kita untuk mewujudkan aktualisasi diri kita. Mungkin itu yang saya sampaikan mulai dari awal hingga akhir. Saya harapkan menjadi inspirasi bagi kita semuanya untuk terus berproses, berusaha menjadi lebih baik dan menjadi orang-orang sukses, khususnya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Akhirul kalam, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.